Saya Muhammad Iksan Ingratubun. Saya juga adalah Ketua Golkar Jakarta Selatan. Tinggalnya di Jakarta Selatan di Jalan Pejaten Barat, Komplek Pedanka, Jalan B, Blok A2 nomor 14. Pendidikan saya adalah 3, sarjana muda Politeknik Teknik Kimia di Universitas Hasanuddin. Yang kedua, saya adalah sarjana ekonomi. Yang ketiga adalah saya juga sarjana hukum. Profesi saya adalah advokat atau lawyers. Dan spesialisasi saya untuk kawasan industri di badan usaha milik negara. Dan saya adalah juga Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia. Anak 2, istri cuma 1. Motivasi saya sebagai caleg adalah menjadi perwakilan dari masyarakat DKI Jakarta, terutama di daerah pemilihan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Kenapa harus diwakili oleh saya? Karena masalah-masalah yang ada di dapil ini, mulai dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri, bisa diberikan aspirasinya, masyarakat berikan aspirasinya kepada saya, dan akan saya bawa kepada DPR untuk menjadikan produk-produk kebijakan. Produk-produk kebijakan itu berupa apa? Adalah berupa undang-undang atau berupa aturan-aturan negara yang baru yang perlu direvisi untuk kemajuan masyarakat Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta dan luar negeri dalam rangka mensejahterakan rakyat. Memang ini pragmatis bahwa Dapil 2 ini adalah Golkar punya 1 kursi di 2014. Dan sekarang incumbent pun nggak ada. Incumbent lagi kena masalah, maka kami kosong-kosong. Maka dari itu, aspirasi ini harus kami dapat kembali, karena di Golkar harus mempertahankan 1 kursi di Dapil DKI 2. Sebenarnya adalah isu yang sangat biasa saja. Adalah diaspora kan artinya perpindahan akhirnya harus berpindah orang dari satu negara ke negara lain dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Maka dari itu, kalau Indonesia, warga negara Indonesia pindah ke negara lain dan menjadi warga negara sana dan tetap mempertahankan warga negara Indonesia, ini harus ada payung hukumnya. Harus ada pembelaan di situ. Tapi memang sejak zaman Orde Lama atau Orde Baru, prinsip tentang dui kewarganegaraan ini nggak ada. Dianggap bahwa orang yang keluar menjadi warga negara lain adalah pengkhianat. Tetapi ini nggak bisa dielakkan. Inilah fakta-fakta yang ada. Maka dari itu, seorang legislator nantinya harus juga membuat undang-undang yang kira-kira bisa mengcover, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena undang-undang yang dipakai sekarang untuk kewarganegaraan yang terakhir itu Undang-Undang nomor 13 kalau nggak salah tahun 2006 dengan PP nomor 2 tahun 2007. Nah, apakah harus ada perubahan tentang isu dui kewarganegaraan? Ini harus ada dikaji dan dipelajari untuk menimbulkan rasa keamanan bagi isu tentang warga negara yang punya 2 warga negara asing, tapi tetap tetap menjadi orang Indonesia. Nah, ini harus dipikirkan diramu caranya untuk tetap membela kepentingan daripada warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing, tapi tetap mempertahankan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, pekerja migran itu yaitu suatu hal yang sangat fakta ya, bahwa Indonesia terletak dari berbagai pulau. Berbagai pulau ini ada kedekatannya dengan negara lain. Contohnya, let's say Malaysia. Malaysia sangat dekat dengan, katakanlah di Jazirah Kalimantan. Untuk itu maka pekerja migran itu ada 2. Ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Atau ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, terhadap 2 ini bagaimana sikap kita? Nah, sebenarnya kalau orang bepergian ke luar negeri kan hanya mencari pekerjaan. Nggak ada yang lain.
Ya, kalau dia mencari pekerjaan, ya harusnya Indonesia juga, negara Indonesia, pemerintah Indonesia juga harus melindungi hak-haknya. Pekerja migran yang ilegal, bagaimana caranya supaya dia menjadi legal? Itu harus butuh perjuangan. Nah, apalagi yang sudah legal, ya itu tadi, bahwa tidak boleh ada, tidak boleh menjamin ada kekerasan terhadap pekerja legal, apalagi juga pekerja ilegal. Nah, hal-hal ini adalah pentingnya untuk berbicara pada tingkat internasional, terutama dari sisi Kementerian Luar Negeri dan juga wakil-wakil kita, representatif daripada Indonesia di luar negeri. Apa? Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri. Nah, terkait dengan pekerja migran, ya kalau ada yang nakal, atau agen-agen TKI yang nakal, kan sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya, termasuk undang-undang yang namanya penjualan orang misalnya. Nah, itu kan sudah ada undang-undangnya. Ya kalau dia melanggar hukum harus ditindak. Tetapi kalau akhirnya sudah ada pekerja migran di Malaysia atau dimanapun, wajib kita lindungi. Wajib kita lindungi, kita jadikan dia legal dengan cara-cara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, tidak boleh warga negara Indonesia wajib, Undang-Undang Dasar 1945 wajib untuk pemerintah menjamin keamanan dan menjamin semua warganya dimanapun dia berada. Nah, terkait moratorium, saya tidak sependapat. Kenapa? Moratorium ini dilakukan apabila Indonesia sudah mampu. Ya, Indonesia sudah mampu menyerap tenaga kerja. Indonesia sudah mampu memberikan upah kerja yang memadai. Nah, sekarang kalau di moratorium berarti kan kesempatan untuk orang bekerja atau warga negara Indonesia bekerja di luar negeri itu adalah sudah tidak ada lagi karena dia sudah di moratorium. Karena baiknya adalah dibatasi, bukan di moratorium. Kalau moratorium kan stop. Kalau dibatasi, pelan-pelan dia dibatasi sambil Indonesia berbenah. Apa? Menyediakan lapangan kerja, memperbaiki perekonomian di sektor di bawah, dan juga memberikan keleluasan untuk kemudahan orang berinvestasi sehingga menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Nah, ini sambil berbenah, ini bukan di moratorium tapi dikurangi secara bertahap gitu. Isu nasional saat ini adalah karena Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu mengamanahkan bahwa pemilihan legislatif itu beriringan dengan pemilihan presiden. Nah, ini yang menurut hemat saya menjadi krusial, menjadi isu nasional. Kenapa? Karena pilihan presiden kita cuma 2, nomor 1 dan 2. Dan ini menjadi sejarah berulangnya kembali rivalitas kedua calon. Nah, karena ada yang kalah tahun 2014, pengen lagi, di 2019 ada yang sudah menjadi petahana. Nah, isu nasional saat ini adalah terjadinya perpecahan bangsa karena perbedaan pilihan. Sayang sebenarnya. Indonesia ini dibangun dengan berdarah-darah, dibangun dengan susah payah. Akhirnya founding fathers kita, Pak Soekarno dan Pak Hatta, itu menetapkan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila dengan slogan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Berbeda-beda maksudnya apa? Berbeda suku, bangsa, agama. Indonesia ini ya Allah, ini sudah, sukunya banyak, agamanya beragam, terus bahasanya beragam. Udahlah, berbeda-beda tetapi tetap satu. Begitu juga refleksi daripada pilihan. Pilihan presidennya boleh beda, nggak apa-apa. Silakan, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Namun kita merujuk kepada Pancasila. Berbeda tetapi tetap satu jua. Berbeda tetapi tetap rukun. Berbeda tetapi tetap sopan santun dijaga. Berbeda tetap berakhlak mulia walaupun ada perbedaan di antara kita. Ini isu nasional bangsa sekarang ini, bangsa kita ini. Ya, saya berharap bahwa teman-teman diaspora
juga memberikan perhatian penuh bahwa isu ini harus kita selesaikan. Pilihan ini walaupun berbeda, tetapi tetap kita harus rukun. Oke, diaspora Indonesia ini kan sudah, Indonesia ya terutama, sudah ada sejak 6 tahun lalu kalau nggak salah, yang digagas oleh Pak Dino Patijalal di Los Angeles pertama kali saat itu, yang setahu saya ini adalah bertujuan warga negara Indonesia yang ada di negara lain, yang harus berpindah negara lain menjadi warga negara asing, tetapi tidak mau melepaskan kewarga negara Indonesianya. Nah, warga negara diaspora Indonesia adalah, saya lihat tujuannya itu sangat mulia. Apa? Bahwa karena dia tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, dia diaspora mau tetap menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Dari sisi apa? Dia sebagai duta. Duta apa? Duta investasi, duta budaya, duta untuk bisnis, duta untuk memberikan ilmu pengetahuan, macam-macam. Maka dari itu diaspora Indonesia ini wajib untuk diperhatikan. Bahkan ada 2 negara itu, kalau nggak salah Vietnam dengan Filipina, malah ada kementerian yang menggagas atau membawahi diaspora. Kenapa? Karena contoh Filipina misalnya. Filipina yang setahu saya itu 25% dari PDB-nya adalah berasal dari diaspora. Nah, sebenarnya Indonesia baru sekitar, kalau nggak salah itu saya baca baru sekitar 7 jutaan. Tapi memang kendala daripada diaspora Indonesia adalah mendata ulang. Siapa sih warga negara Indonesia yang ada di luar? Padahal potensinya, setahu saya, itu ada 1 juta lebih dari warga negara Indonesia yang berada di negara asing itu jagoan. Jagoan apa? Jagoan bisnis. Nah, jadi kalau menurut saya diaspora ini harus kalau bahasa kita harus digawangi dengan benar, diatur dengan benar, agar dia menjadi seperti potensi 20 tahun terakhir di Tiongkok, itu sampai 35, hasilnya 35 juta USD. Coba bayangkan. Nah, setahu saya di Indonesia sekitar 7 juta, terus apalagi India itu 60 juta yang berada di negara lain. Tiongkok lebih banyak, 80 juta. Coba bayangkan. Kalau ini menjadi potensi yang luar biasa bagi Indonesia untuk dimanfaatkan teman-teman diaspora yang di luar negeri untuk bisa tetap menjalin komunikasi dan kerjasama bisnis Indonesia, luar biasa. Bahwa Indonesia atau diaspora Indonesia juga akan memberikan kontribusi produk domestik bruto di Indonesia minimal sama dengan Filipina. Kalau saya, insya Allah nanti kalau saya terpilih sebagai legislator, bahwa saya menggagas juga Kementerian Luar Negeri harus ada dirjennya atau minimal dirjen tahap awal, dirjennya untuk menangani diaspora yang menurut saya lebih kurang 7 juta. Walaupun sekarang mungkin diaspora Indonesia tercatat sekitar 2 juta. Nah, saya cemburu. Saya iri bahwa Filipina bisa menghasilkan 25% itu dari PDB-nya, produk domestik bruto. Nah, Indonesia berapa? Nah, ini belum kita bisa hitung nih. Kenapa? Karena belum diatur dengan benar di tatanan pemerintahan gitu. Diaspora Indonesia tidak perlu balik kampung. Ya, tetap saja mempertahankan bahwa dirinya Indonesia, warga negara Indonesia. Kenapa? Karena dulu mungkin ya dianggap sebagai pengkhianat bangsa kalau di luar dan jadi warga negara asing. Tapi sekarang kan enggak. Dalam reformasi saat ini kan enggak. Kenapa harus dibertahan tetap di Amerika atau di luar negeri? Kenapa? Transfer knowledge, ilmu pengetahuan. Banyak profesor-profesor yang diaspora di sana itu bisa memberikan job opportunity di Indonesia. Banyak sekali. Terus pertukaran budaya. Terus yang ketiga adalah tentang bisnis dari skala besar maupun dari skala kecil. Juga investment, kepentingan investasi di Indonesia. Udah. Jadi ini perlu diatur saja.
tetaplah di luar negeri untuk memberikan transfer knowledge dan kemajuan bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia supaya setara. Dengan apa? Dengan dunia luar. Bagaimana menarik diaspora di luar negeri atau warga negara kita yang berada di luar negeri untuk masuk kembali ke Indonesia? Satu, buat iklim yang sehat. Buat iklim yang sehat tentang perekonomian Indonesia. Buat yang namanya program-program investasi yang luar biasa untuk kemajuan masyarakat di Indonesia. Yang kedua adalah buat keamanan. Keamanan buat bagi warga negara yang diaspora, warga negara asing, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, buat keamanan dirinya. Lindungi dengan undang-undang. Setahu saya sekarang ada yang namanya visa permanen residen. Itu jalan tengah yang diambil. Itu luar biasa. Kalau bila perlu nanti di PP nomor 2, kalau nggak salah PP nomor 2 tahun 2007 yang mengatur tentang kehilangan, menjadi warga negara, berpindah dan seterusnya, ini perlu direvisi. Atau bila perlu undang-undangnya. Nah, dengan begitu maka warga negara asing, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri atau yang menjadi warga negara asing tetap eager untuk mau datang ke Indonesia untuk bekerja sama dari semua sektor. Pariwisata, budaya, bisnis, macam-macam. Dan harus dibuat iklimnya dengan sehat gitu. Sebagai high achiever ya, sebagai seperti Sehat Sutarja dan lain-lain, dia kan ini adalah kalau saya sebut dia adalah orang Indonesia yang pinter, memanfaatkan yang namanya smart ya. Saya bilang bukan pinter tapi smart. Smart itu pinter dan cerdik. Di luar negeri dia bisa membuat kreativitas, membuat produk yang akhirnya membuat hak cipta, misalnya informasi teknologi dan lain-lain. Nah, bagi para high achiever diaspora ini, sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana menjalin bisnis dengan baik dengan Indonesia. Dan tentunya apa? Perlindungan secara undang-undang. Karena dia migran. Ya kan gitu. Nah, kalau dia kembali lagi apa? Nah, juga para diaspora Indonesia yang ada di luar, bahwa juga harus memberikan satu kemudahan atau satu spesialisasi untuk boleh mempunyai hak paten, boleh mempunyai produk. Tetapi untuk sampai ke Indonesia, ya jangan mahal-mahal hak patennya. Nah gitu kan itu. Supaya apa? Terjalin yang namanya komunikasi dengan bagus. Jadi Indonesia memanfaatkan para high achiever dari diaspora, juga para diaspora juga memanfaatkan peluang pasar di Indonesia yang luar biasa. 260 juta penduduk itu adalah pasar yang luar biasa bagi dunia. Nah ini kalau ini bisa berkomunikasi dengan baik, dengan perlindungan hukum dengan benar, maka ini menjadi satu kerjasama, satu interaksi yang sehat, satu interaksi yang dapat menghasilkan karya-karya dan dapat menghasilkan satu bisnis. Sehingga apa? Sehingga mendapatkan peluang untuk meningkatkan produk domestik bruto berasal dari mana? Berasal dari diaspora. Diaspora Indonesia wajib memberitahukan, menginformasikan, mensosialisasikan kepada dunia, entah melalui tekniknya melalui media sosial ataupun melalui secara langsung, itu bahwa Indonesia adalah toleran. Indonesia sangat toleran. Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak bahasa. Satu-satunya negara yang punya banyak suku, banyak bahasa, yaitu Indonesia. Apalagi berbagai macam agama. Nah, justru itu bahwa diaspora yang berada di luar negeri itu wajib memberitahukan, mempromosikan Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang sangat toleran. Sangat toleran, tidak peduli suku, bangsa, dan agamanya. Karena Indonesia adalah Pancasila. Pancasila disitulah cerminan berbudi pekerti luhur. Mengamalkan Pancasila sama dengan toleran. Nah, diaspora wajib menceritakan ke semua dunia.
semua dunia, juga yang berada, diaspora yang berada di Indonesia, wajib menceritakan bahwa, atau memberitahukan, mensosialisasikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat toleran. Oke, kebijakan terhadap diaspora, menurut hemat saya bahwa undang-undang yang digunakan kan itu Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Juga PP nomor 2 kalau nggak salah tahun 2007, ini juga harus mulai dievaluasi, mulai dibuka kira-kira yang mana yang perlu dilakukan pembaruan atau perlu dilakukan perubahan-perubahan. Agar apa? Agar jaminan terhadap teman-teman diaspora yang ingin berpartisipasi, ingin juga melakukan bisnis di Indonesia itu terjamin. Jaminan hukum itu yang membuat bahwa teman-teman diaspora ingin berprestasi kembali di Indonesia. Karena saya yakin bahwa teman-teman diaspora itu punya ilmu yang, ya karena pergaulan dunia, maka punya ilmu yang luar biasa, ya. Punya tatanan kehidupan juga yang luar biasa, artinya tatanan kehidupan yang sangat maju dan modern. Maka dari itu harus dibuatkan payung hukum bahwa they are not a pengkhianat, but they are still warga negara Indonesia. Begini, sejak zaman reformasi ini, ya tahun 1998, bahwa tatanan hukum negara, terutama hukum tentang hukum tata negara, bahwa ada beberapa yang berubah yang tidak sesuai dengan Founding Fathers. Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah dirubah, ya terutama dari sisi katakanlah presiden orang Indonesia asli, dirubah kan gitu. Yang kedua, fungsi-fungsi DPD yang akhirnya dulu ini utusan golongan dan sudah tidak, ya ibarat kata dengan direformasi itu diamputasi. Terus juga ada yang namanya, kalau terkait dengan MPR, ada yang namanya garis-garis besar haluan negara yang sudah merencanakan Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, dengan adanya reformasi ini, maka hukum tata negara Indonesia ada yang berubah. Nah, apakah ini menjadi baik? Misalnya contoh Undang-Undang Pemilu misalnya, yang akhirnya dianut dengan alasan demokrasi, maka harus memilih semua, misalnya harus memilih semua warga negara Indonesia, harus memilih semua warga negara Indonesia, baik itu pemilihan daripada bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Nah, padahal di dalam sila keempat kan itu sistem perwakilan. Ini perlu, menurut hemat saya, dengan undang-undang pemilu ini, maka juga yaitu akhirnya terjadi juga perpecahan terhadap anak bangsa. Yang dulunya mungkin pemilihan gubernur, mulai dari bupati, wali kota, dan gubernur hanya terjadi di daerah parlemen, yang kira-kira pada saat zaman, kalau nggak salah dulu itu pada saat yang Pak Amin Rais maunya supaya semua warga negara wajib memilih. Nah, mungkin baiknya sudah mulai kita merenung tentang kemaslahatan ini, karena kemaslahatan ini penting untuk bagi warga negara Indonesia, bahwa dengan adanya perubahan-perubahan ini juga buruknya adalah ancaman terhadap perpecahan bangsa. Kalau mungkin dulu adalah bahwa ini tidak demokrasi, ini tidak demokratis, tetapi akhirnya adalah ancaman terhadap perpecahan bangsa. Ini juga perlu kita mulai revisi, mulai kita merenungkan kembali, ya terutama nanti fungsi-fungsi legislator, fungsi DPR, fungsi MPR, dan fungsi daripada DPD. Nah, kalau DPD mau dikembalikan kembali, bahwa kita merujuk aja kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang harus direvisi? Misalnya presiden cukup 2 periode, itu sudah bagus. Tetapi kalau misalnya DPD nggak ada fungsinya, ya untuk apa? Nah, ini juga undang-undangnya harus diperhatikan. Nah, ini yang saya kira, menurut saya adalah urgensi, ya, dari sisi kelembagaan negaraan ini harus berpikir ulang kembali, apakah
hasil daripada reformasi ini menjadikan bangsa ini menjadi baik, atau mungkin sebaliknya, terutama dari sisi apa? Dari sisi ancaman terhadap perpecahan bangsa. Reformasi yang dibutuhkan ya reformasi tentang hukum tata negara kita. Ya, hukum tata negara kita, apakah yang saat ini setelah hasil atau produk reformasi ini bertepat guna atau bagaimana? Yang kedua, reformasi tentang perizinan investasi, reformasi tentang keberpihakan, misalnya keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. Ini juga harus menjadi bahan yang wajib diperhatikan pada saat kita nanti masuk pada sesi yang namanya, pada saat kami misalnya dipilih oleh teman-teman diaspora menjadi legislasi. Dan inilah yang sebenarnya menjadi titik pangkal daripada yang akhirnya terjadi ancaman bangsa, yaitu hukum tata negara. Yang kedua terhadap perekonomian. Nah, perekonomian bangsa ini wajib kami melakukan langkah-langkah untuk terobosan di reform. Agar apa? Tadi, eksodus warga negara Indonesia mencari kerja di luar, itu kita bisa kurangin. Kenapa? Karena tersedianya lapangan kerja yang banyak, yang tersedia di Indonesia, dan juga pendapatan dari warga negara atau lapangan kerja ini memadai. Itu saya kira reformasi yang harus dilaksanakan.